Pernah nggak kamu merasa overthinking tanpa alasan jelas? Pernah tiba-tiba cemas takut, atau marah karena sesuatu yang bahkan belum terjadi? Atau justru kamu merasa sangat yakin akan sesuatu, lalu di kemudian hari, sadar bahwa pikiranmu sendiri ternyata menyesatkan? Itu bukan kebetulan. Itulah bukti bahwa pikiran manusia, termasuk pikiran kita, seringkali adalah penipu yang sangat halus. Dan jika hari ini kamu masih percaya sepenuhnya pada isi kepalamu, bisa jadi selama ini kamu bukan sedang hidup, tapi dikendalikan oleh pikiranmu sendiri. Sejak kita kecil kita diajarkan untuk percaya diri, ikut kata hati dan ikuti pikiranmu. Tapi sayangnya, tidak ada yang benar-benar memberitahu kita bahwa pikiran kita itu bukan selalu teman. Kadang dia jadi penasihat bijak, kadang jadi monster yang membuat kita takut akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan lebih parahnya lagi, pikiran kita bisa memutarbalikkan kenyataan, menciptakan narasi yang membuat kita merasa gagal, tidak berharga, atau tidak cukup baik, padahal itu semua belum tentu benar. Manusia punya sekitar 60.000 sampai 80.000 pikiran per hari. Dan menurut penelitian, hampir 80% dari pikiran itu bersifat negatif dan berulang. Bayangkan, kalau hari ini kamu merasa gelisah, takut, cemas, minder, atau overthinking, mungkin bukan karena kenyataan di luar sana, tapi karena pikiranmu sendiri yang terus mengulang-ulang cerita buruk di kepalamu. Filsuf Stoik bernama Epictetus pernah berkata, "It's not things that disturb us but our opinion about them." Bukan kejadian di luar yang membuat kita menderita, tapi cara kita memandang kejadian itu. Artinya, penderitaan, kecemasan, bahkan kebahagiaan, semuanya bermula dari narasi yang dibisikkan pikiran kita. Dan parahnya, narasi itu seringkali bohong. Aku tahu perasaan itu. Perasaan saat kamu terjebak di kepala sendiri, bertarung dengan pikiran-pikiran aneh yang muncul tanpa diundang. Perasaan saat kamu ingin tenang, tapi otakmu justru menyuguhkan semua kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Saat malam terlalu sunyi, saat masalah datang bersamaan, saat kamu merasa nggak ada yang paham tentang apa yang kamu rasakan. Kita semua pernah ada di situ. Aku juga. Di saat-saat itu yang paling berat bukanlah masalahnya, tapi suara-suara di kepala yang berkata kamu nggak bisa, orang lain lebih baik, kamu bakal gagal. Terus semuanya sia-sia. Padahal kalau dipikir ulang, 99% hal yang kita takutkan tidak pernah benar-benar terjadi. Dan 99% pikiran negatif itu hanya lewat begitu saja tanpa pernah menjadi kenyataan. Kita hanyalah korban dari pikiran kita sendiri. Dan jika kita terus percaya sepenuhnya pada pikiran-pikiran itu tanpa menyaringnya, tanpa memeriksa apakah itu fakta atau cuman opini, maka kita sedang menyerahkan hidup kita ke tangan sesuatu yang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Kabar baiknya, kamu tidak sendirian. Semua orang mengalami hal yang sama. Bahkan orang paling tenang, orang paling sukses, dan orang paling bijaksana pun pernah bergulat dengan pikirannya sendiri. Yang membedakan adalah, orang yang sadar bahwa pikirannya bisa menipu dan memilih untuk tidak selalu mempercayainya. Ada juga yang terus menjadi korban pikirannya sendiri. Dan kamu bebas memilih jadi yang mana. Masalah terbesar dalam hidup manusia bukan tentang uang, bukan tentang pasangan, bukan juga tentang pekerjaan. Masalah terbesar manusia adalah pikirannya sendiri. Kita sering merasa masalah ada di luar sana. Tapi faktanya, hampir semua penderitaan yang kita rasakan berasal dari cara kita memaknai sesuatu, bukan dari sesuatu itu sendiri. Pernah dengar kisah tentang dua orang tahanan? Keduanya dipenjara di ruang yang sama, dengan jeruji besi, dinding kusam, dan udara pengap. Saat malam tiba, salah satu dari mereka duduk termenung, penuh putus asa, menatap lumpur di tanah, meratapi nasibnya, berpikir bahwa hidupnya telah berakhir. Sementara tahanan satunya lagi, dengan kondisi yang sama, berdiri di depan jendela kecil, menatap bintang-bintang di langit malam, dan membayangkan kebebasan yang akan ia raih saat keluar nanti. Dua orang, satu kondisi, tapi dua realita berbeda. Apa yang membedakan mereka? Bukan ruangannya, bukan nasibnya, tapi pikiran mereka. Karena begitulah cara kerja pikiran, ia bisa menjadi penjara atau jendela kebebasan. Masalahnya, kebanyakan dari kita membiarkan pikiran kita berisik tanpa kendali. Setiap kali rasa takut datang, kita percaya. Setiap kali ada suara di kepala berkata, kamu nggak cukup baik, kita anggukkan kepala. Setiap kali pikiran menyuguhkan kemungkinan buruk, kita langsung panik, seakan itu pasti terjadi. Coba kamu perhatikan, berapa banyak waktu dalam hidupmu yang habis karena overthinking? Berapa banyak peluang yang kamu lewatkan karena takut gagal yang cuman ada di pikiran?
Berapa banyak hal baik yang tertunda karena kamu lebih percaya omongan di kepalamu ketimbang kenyataan? Pikiran kita itu seperti awan di langit. Kadang cerah, kadang mendung, kadang gelap pekat. Masalahnya kita sering lupa bahwa kita bukan awannya. Kita adalah langitnya. Kita terlalu sibuk mengikuti kemanapun awan itu bergerak, sampai lupa bahwa di balik awan gelap sekalipun, langit tetap ada dan tetap luas. Contoh nyatanya begini, bayangkan kamu sedang duduk santai di taman. Tiba-tiba otakmu berkata, gimana kalau besok bisnis lu bangkrut? Tanpa sadar detak jantungmu naik. Kepalamu mulai merancang berbagai skenario buruk. Kamu mulai cemas padahal baru detik itu pikiran itu muncul. Belum ada fakta, belum ada tanda-tanda apapun. Beberapa menit kemudian pikiranmu beralih lagi. Gimana kalau orang-orang sebenarnya nggak suka sama lo? Kamu mulai minder, mulai meragukan diri sendiri, mulai merasa tidak cukup baik. Padahal coba perhatikan, semua itu cuma permainan pikiran. Kenyataan di luar sana mungkin bisnis kamu baik-baik saja. Orang-orang mungkin malah nggak kepikiran apa-apa tentang kamu. Analogi sederhananya, pikiran itu seperti layar proyektor dan kamu adalah penontonnya. Masalahnya selama ini kamu nggak sadar bahwa itu cuma film, dan kamu malah percaya itu kenyataan. Padahal film itu bisa kamu pause, kamu ganti, atau bahkan kamu matikan. Fakta pahitnya, pikiran manusia lebih mudah mengingat pengalaman buruk daripada pengalaman baik. Pikiran kita diprogram untuk survival, bukan kebahagiaan. Pikiran lebih suka memperbesar ancaman, karena dari zaman purba itu yang menyelamatkan manusia dari bahaya. Tapi di zaman modern, mekanisme itu justru membuat kita terus merasa gelisah, cemas, overthinking, dan tidak bahagia. Contoh lainnya, pernah nggak kamu merasa gelisah gara-gara sebuah chat yang belum dibalas? Pikiranmu mulai berspekulasi. Jangan-jangan dia marah. Mungkin aku ada salah. Kayaknya dia malas ngobrol sama aku. Padahal bisa jadi orang itu lagi di kamar mandi. Atau ketiduran. Tapi otakmu menciptakan ribuan narasi tanpa dasar. Dan sialnya, kita sering percaya pada narasi itu. Inilah bahayanya. Ketika kamu terlalu percaya pada pikiranmu, kamu hidup dalam dunia yang kamu ciptakan sendiri, bukan di dunia nyata. Dan kebanyakan dunia yang diciptakan pikiran itu adalah dunia yang penuh ketakutan, kekurangan, dan ancaman. Filsuf Alan Watts pernah berkata, "You are under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." Kamu nggak punya kewajiban untuk terus menjadi orang yang sama, seperti 5 menit yang lalu. Artinya kamu bisa kok lepas dari pikiran itu. Kamu bisa menyadari bahwa, ini cuma pikiran, belum tentu kenyataan. Kamu bisa memilih untuk nggak selalu percaya, karena kalau tidak, kamu akan terus terjebak dalam labirin pikiran yang kamu buat sendiri. Kamu akan merasa cemas tentang masa depan yang belum ada. Kamu akan merasa bersalah tentang masa lalu yang sudah lewat. Kamu akan sulit menikmati saat ini karena terus dihantui suara-suara di kepala. Dan yang lebih mengerikan, semakin sering kamu percaya pada pikiran negatif itu, semakin kuat jalur saraf di otakmu yang menyukai kecemasan, dan semakin lama kamu akan terbiasa hidup dalam ketakutan tanpa sebab. Ibarat jalan setapak di hutan, semakin sering kamu lewati jalan yang sama, rumputnya makin tipis, jalannya makin jelas. Begitu juga dengan pikiran negatif. Semakin kamu biarkan dia lewat tanpa kamu sadari, semakin dia jadi kebiasaan. Itulah kenapa hari ini penting untuk berhenti sejenak. Melihat pikiranmu bukan sebagai kebenaran mutlak, tapi hanya sebagai awan lewat di langit, sebagai film di layar bioskop, sebagai suara yang bisa kamu dengarkan, atau kamu abaikan. Sekarang pertanyaannya, kalau pikiran kita sering menipu, lalu gimana caranya menghadapi itu? Apa kita harus berhenti mikir? Tentu tidak. Pikiran itu alat, bukan musuh. Masalahnya bukan pada pikiran, tapi pada cara kita memperlakukannya. Solusinya bukan mematikan pikiran, tapi belajar menyadari pikiran. Belajar membedakan mana pikiran yang bermanfaat dan mana yang hanya ilusi. Caranya, ada beberapa langkah sederhana tapi sangat dalam yang bisa kamu mulai latih hari ini. 1. Sadari bahwa kamu bukan pikiranmu. Ini langkah pertama dan paling penting. Kita sering terjebak karena menganggap setiap suara di kepala adalah aku. Padahal, kamu bisa menyaksikan pikiran itu, berarti kamu bukan pikiran itu. Analogi sederhananya begini. Bayangkan kamu sedang duduk di pinggir jalan, lalu berbagai mobil lewat di depanmu. Ada mobil mewah, ada truk tua, ada motor ugal-ugalan. Kalau kamu pintar, kamu cuma jadi penonton. Kamu lihat mobil itu lewat, tanpa harus mengejarnya. Begitu juga dengan pikiran. Kamu bisa biarkan dia lewat, tanpa harus mengejarnya, tanpa harus percaya padanya. Karena faktanya, hampir semua pikiran itu muncul begitu saja tanpa kamu undang.
Latih diri kamu untuk berkata dalam hati, "Oh, ini cuma pikiran." Oke, ada pikiran takut. Baiklah, aku lihat saja tanpa harus percaya. Semakin sering kamu menyadari ini, semakin longgar cengkeraman pikiran terhadap dirimu. 2. Uji validitas pikiranmu. Setiap kali pikiran negatif muncul, jangan langsung percaya. Berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini fakta atau asumsi? Kalau ini cuma kemungkinan buruk, apa ada kemungkinan baik juga? Seberapa sering pikiran burukku sebelumnya jadi kenyataan? Kamu akan kaget. Ternyata hampir semua ketakutan di kepalamu cuma spekulasi. Dan yang benar-benar terjadi, jauh lebih sedikit dari apa yang kamu khawatirkan. Analogy. Anggap saja pikiranmu seperti seorang teman yang hobi lebay. Setiap kali kamu mau naik pesawat, dia bisikin, gimana kalau pesawatnya jatuh? Padahal faktanya, kemungkinan itu 1:11 juta. Kamu lebih mungkin kesambar petir saat jalan kaki. Jadi daripada percaya, lebih baik uji dulu. Bilang ke dirimu sendiri, oke, terima kasih sudah kasih info. Tapi aku cek dulu faktanya ya. Semakin sering kamu menguji pikiranmu, semakin sehat cara berpikirmu. 3. Latih diri untuk hadir di saat ini. Sumber penderitaan terbesar manusia itu hidup di 2 tempat. Masa lalu yang sudah lewat, masa depan yang belum tentu terjadi. Padahal satu-satunya tempat di mana kamu benar-benar hidup adalah saat ini. Masalahnya, pikiranmu jarang di sini. Dia sibuk menyesali yang kemarin dan mencemaskan yang besok. Solusinya, latih diri untuk kembali ke saat ini. Saat makan, benar-benar rasakan makanannya. Saat ngobrol, benar-benar dengarkan lawan bicaramu. Saat berjalan, benar-benar rasakan langkahmu. Filsuf Eckhart Tolle bilang, real happiness is found only in the present moment. Karena di saat ini belum ada masalah. Yang ada cuma detik ini. Analogy. Hidup itu kayak air sungai. Kalau kamu terlalu sibuk mikirin batu yang sudah kamu lewati atau arus deras di depan sana, kamu bakal kelelahan. Padahal kalau kamu fokus sama arus di bawah kakimu sekarang, kamu akan sadar, ternyata kamu bisa tetap mengapung dengan tenang. Ganti narasi pikiranmu. Kalau pikiranmu sering muncul suara negatif, jangan diusir, jangan dilawan, tapi ganti narasinya. Misal pikiranmu berkata, aku pasti gagal. Langsung ubah jadi, aku mungkin gagal tapi aku juga mungkin berhasil. Atau, gagal itu biasa tapi berhenti mencoba itu bencana. Jangan biarkan kepala kosong, karena kalau kamu diam saja, isi defaultnya biasanya negatif. Analogy. Otak itu kayak tanah kosong. Kalau kamu nggak tanam benih baik, rumput liar bakal tumbuh di situ. Jadi mulai sekarang, isilah dengan afirmasi yang membangun. 5. Belajar berjarak dengan pikiran. Setiap kali pikiran buruk muncul, alih-alih langsung percaya, beri jarak sejenak. Latihan kecilnya. Tutup mata, ambil napas dalam, katakan dalam hati, ini hanya pikiran, bukan kenyataan. Lalu biarkan dia lewat. Jangan lawan, jangan tolak, jangan kabur. Karena semakin kamu lawan, semakin dia kuat. Analogy. Kayak pasir di tangan. Semakin kamu genggam kuat-kuat, semakin dia berhamburan. Tapi kalau kamu buka tanganmu pelan-pelan, dia akan diam. Nama bangun rutinitas kesadaran. Enggak bisa sekali 2 kali. Butuh latihan terus-menerus. Minimal 5 menit sehari. Duduk diam tanpa gangguan. Dan perhatikan isi kepalamu. Biarkan semua pikiran datang, saya pergi. Jangan ikut campur, jangan nilai, jangan percaya. Lama-lama kamu akan paham, ternyata selama ini kamu cuma terlalu sibuk percaya pada sesuatu yang enggak nyata. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis, you have power over your mind, you're not outside events. Realize this and you will find strength. Intinya, pikiran bukan musuh tapi alat. Masalahnya selama ini kita salah pakai. Kita menjadikan dia raja, padahal seharusnya cuma pelayan. Mulai hari ini, perlakukan pikiranmu seperti itu. Dengar dia kalau memang penting, abaikan kalau cuma bikin takut. Karena di luar sana hidup tetap berjalan. Dan satu-satunya hal yang benar-benar kamu miliki adalah momen saat ini. Sekarang aku ingin kamu lakukan satu hal. Coba pejamkan mata sebentar. Tarik napas pelan, lalu perhatikan apa yang muncul di kepalamu saat ini. Mungkin ada suara kecil bilang, percuma. Hidupku udah begini. Atau, tapi aku takut gagal, gimana kalau salah? Dengarkan saja. Jangan lawan, jangan kabur. Sadari, itu cuma pikiran. Kamu nggak harus percaya semuanya. Kamu bisa memilih mana yang ingin kamu simpan. Dan mana yang cukup kamu biarkan pergi. Kalau video atau tulisan ini bisa membuatmu sadar sedikit saja tentang itu, tentang betapa banyak ilusi yang selama ini kamu peluk erat, berarti aku sudah cukup. Tapi jangan berhenti di sini.
karena kesadaran itu harus dirawat. Kalau enggak, kamu akan balik lagi tenggelam dalam pikiranmu sendiri. Makanya klik follow, subscribe, atau bagikan video ini ke orang yang kamu sayangi. Karena bisa jadi mereka juga sedang terjebak dalam pikiran mereka sendiri, tanpa tahu caranya keluar. Bayangkan kalau lebih banyak orang sadar bahwa mereka bukan pikirannya. Dunia ini akan jauh lebih tenang. Dan ingat satu hal ini baik-baik, jangan percaya semua yang kamu pikirkan, karena tidak semua yang terlintas di kepala itu milikmu. Sebagian cuma bisikan dunia yang lewat sebentar, lalu lenyap tanpa bekas. Kalau kalimat itu bisa terus kamu ingat, aku yakin kamu akan mulai hidup dengan cara yang jauh lebih damai, lebih sadar dan lebih bebas. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Karena perjalanan menyelamatkan diri dari ilusi ini baru saja dimulai.